Halo semua, mulai dari video ini dan seterusnya, saya akan muncul di setiap video Karang Taruna untuk menyambut penonton-penonton setia dari channel kita ini. Ngomong-ngomong, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Taruna, saya masuk menjadi anggota Divisi 3. Seperti yang sudah pernah kami beritahukan, Karang Taruna Karangsari memiliki 4 divisi. Divisi 1 dan Divisi 2 sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini, waktunya Divisi 3 lah yang akan menjelaskan apa saja yang mereka lakukan untuk ikut andil dalam upaya memajukan Karang Taruna Karangsari. Oke, kembali lagi dengan kami Karang Taruna Karangsari. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberitahukan untuk kedepannya kita ada sebuah segmen baru, yaitu Karang Taruna Tanya-Tanya. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan bertanya dengan kembaran saya sendiri tentang apa itu Divisi 3. Kembaran saya, apa itu Divisi 3? Divisi 3 itu adalah divisi yang terakhir kali tercipta di Karang Taruna Karangsari. Nah, jadi di Divisi 3 itu kita mengurus seperti loket pembayaran listrik yang berhubungan dengan sosial media. Pokoknya Divisi 3 itu berhubungan dengan teknologi dan semua jenis pembayaran. Nah, pembayarannya itu sendiri ada seperti pembayaran listrik, pengisian saldo dana, ShopeePay, pembayaran BPJS juga bisa. Untuk transfer bank pun kita sudah bisa untuk sekarang. Kenapa bisa terpikir untuk membuka sebuah loket pembayaran listrik? Awalnya itu kita melihat banyak orang Karangsari yang kesusahan. Kesusahannya itu mereka kalau mau bayar listrik harus keluar, harus ke arah luar sana. Nah, jadi kita berinisiatif, dan saya juga dulu pernah bekerja dengan Pak Kades kita, Pak Waskito. Nah, itu saya mengurus loket listriknya dia. Nah, itu kami mengajak Pak Kades itu untuk bekerja sama, dan akhirnya terciptalah loket Karang Taruna ini. Nah, respon warga yang Anda ketahui mengenai adanya loket pembayaran di Karangsari ini? Untuk respon dari warga sendiri yang saya ketahui, banyak warga yang masih kurang percaya untuk membayar listrik di Karang Taruna. Takutnya seperti pernah ada kejadian di Karangsari ini, jadi di satu rumah itu sudah sering membayar listrik, tapi ternyata tidak tercatat di sana dan akhirnya diputus. Nah, mungkin itu yang membuat warga kurang percaya dengan membayar listrik Karang Taruna. Tapi saya tegaskan sekali lagi, untuk pembayaran listrik di Karang Taruna, kami sepenuhnya bertanggung jawab jika terjadi hal-hal seperti itu. Kelebihan dan kekurangannya dari loket yang kita kelola. Untuk kelebihannya, karena di loket Karang Taruna ini kita sistemnya seperti toko, COD atau pay later pun bisa, tapi hanya batas waktu 2-3 hari. Untuk kelebihannya, loket kami ini buka dari jam 12 malam sampai jam 11 malam. Nah, jadi bisa dibilang 23 jam. Itu pun kalau saya tidak tidur, tidak ketiduran. Nah, untuk kekurangannya sendiri, loket kami ini masih belum bisa membayarkan listrik untuk rumah-rumah yang ada kandang ayamnya. Jadi itu kan mereka masih besar tuh. Nah, kita juga butuh saldo yang banyak. Jadi karena saldo kita masih dikit, kita hanya melayani untuk rumah-rumah biasa saja, seperti itu. Nah, kendala apa saja yang sudah dilalui dari yang kita melaksanakan loket ini? Untuk kendalanya sendiri, karena kita masih jauh dari bank ya. Kita masih jauh dari bank, dan yang terdekat itu hanya ada BRI Link. Nah, jadi kita untuk kendala sendiri itu adalah untuk transfer, karena saldo kita masih sedikit, jadi kita transfer itu per 1 jutanya. Nah, jadi jika sudah terkumpul 1 juta, kita transfer lagi. Nanti jika sudah terkumpul 1 juta, kita transfer lagi, seperti itu. Giliran saya bertanya ya. Nah, apa yang memotivasi Anda untuk mengunggah setiap kegiatan Karang Taruna ke YouTube? Jadi motivasi kami ini, pertama saya didorong sama ketua Karang Taruna kita, Saudara Iman. Jadi pertamanya kita hanya membuat sebuah video-video biasa, dan akhirnya dia terpikir, gimana kalau kita buat YouTube aja, kata ketua kita Karang Taruna. Oke lah, kita setujui. Nah, karena kita masih awam untuk dunia pervideoan, akhirnya saya berkonsultasi dengan Bapak Nanto
Dan akhirnya setelah konsultasi yang panjang dan lama, terbentuklah sebuah YouTube Karang Taruna ini, dan video pertama kita sudah rilis di tahun 2021 tanggal 1 Januari. 2022 tanggal 1 Januari. Nah, saat proses pembuatan video itu apa kesulitannya kira-kira? Untuk kesulitannya sendiri itu seperti saat mau kita syuting. Nah, saat syuting itu kadang ada yang teman-teman kita tidak bisa, ada yang sedang sibuk seperti itu. Nah, terus untuk proses editingnya. Nah, jika proses editingnya kadang kalau tidak kita beritahu, mereka ini saat rekaman audio itu asal aja, jadi suara mic-nya ketutupan gitu. Dan itu buat pusing juga kita kalau pas mengedit audionya. Nah, seperti itu. YouTube YouTube Karang Taruna ini nanti ke depannya mau seperti apa? Akan diisi konten-konten seperti apa untuk ke depannya? Untuk ke depannya YouTube Karang Taruna itu nanti akan kita jadwalkan setiap minggunya. Jadi nggak cuma tentang Karang Taruna saja. Nanti ada tentang Karangsari, ada hiburannya, dan nanti masih ada banyak lagi. Seiring berjalannya waktu nanti kita akan menemukan satu persatu apa yang akan kita upload di YouTube Karang Taruna, seperti itu. Ini terakhir nih ya. Susah senangnya di divisi 3. Nah, pasti ada dong susah dan senangnya. Untuk susahnya di divisi 3 ini, susahnya kita kekurangan orang. Jadi divisi 3 itu hanya ada 3 orang. Yang pertama saya, yang kedua itu Mas Randy yang di Tran, dan Mas Ali. Nah, itu untuk susahnya divisi 3. Kalau untuk senangnya sendiri, di divisi 3 itu kerjanya nggak terlalu susah. Kita cukup lewat HP aja, kita udah bisa bekerja, udah bisa menghasilkan duit. Nah, nanti uang itu datang sendiri. Jadi susahnya seperti itu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Ketua Karang Taruna. Ya, pendapatnya cukup lumayan bagus untuk usaha Karang Taruna ini. Program yang ketiga yang udah kita laksanakan. Program yang sangat baik lah untuk di perkampungan seperti Dusun Karangsari ini. Jadi mempermudah warganya itu sangat tepat bila melakukan segala transaksi. Itu kan divisi 3 itu yaitu loket atau payment ya. Jadi mempermudah warga untuk bertransaksi. Beberapa hari yang lalu, salah satu subscriber kami memberikan bantuan dana sejumlah 2 juta rupiah untuk membantu memperlengkap barang-barang yang akan dijual di divisi 2. Terima kasih untuk Bapak Apri, warga Wonomarto yang sukses di perantauan di Yogyakarta, dan yang sudah peduli dengan warga Wonomarto, pemuda-pemudi Wonomarto, terutama Dusun Karangsari, pemuda-pemudi Karang Taruna Karangsari. Terima kasih untuk Bapak Apri. Dan alhamdulillah ya, pada hari ini kami menerima donasi bantuan untuk pengembangan warung yang dikelola oleh Karang Taruna Dusun Karangsari ya. Donasi ini diberikan oleh keluarga kita, saudara kita, teman kita ya, Patriot Desa Wonomarto ya, yang ada di Yogyakarta, Mas Aprianto ya, yang selalu mendukung, yang mensupport Desa Wonomarto ya, meskipun beliau di Yogyakarta ya, sebagai YouTuber sukses ya, kemudian sebagai leader Herbalife Indonesia, namun beliau tidak lupa dengan tanah kelahirannya, yaitu di Desa Wonomarto ya. Hingga saat ini beliau selalu mensupport tenaga, pikiran, dan banyak hal lain yang tidak bisa disebutkan. Sekali lagi, kami atas nama masyarakat Desa Wonomarto dan Karang Taruna, khususnya Karang Taruna Dusun Karangsari, mengucapkan banyak terima kasih, dan kami ucapkan kepada Mas Aprianto bersama keluarga di Yogyakarta selalu sehat dan sukses selalu. Selesai sudah pembahasan tentang divisi 3.
Dan video selanjutnya, kita akan membahas tentang divisi 4. Walaupun di urutan nomor 4, divisi 4 adalah sumber penghasilan pertama dan yang paling pertama berdiri membantu keberlangsungan keuangan Karang Taruna Karangsari. Penasaran kan? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan update video-video terbaru dari kami.